Ini faedah buat antum ya. Hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, tetapi hadis itu nggak ada di Sahih Bukhari, antum bisa lihat nanti di dua kitab, cari di dua kitab, entah kitab sunannya Imam Tirmidzi atau kitab Ilal Al-Kabirnya Imam At-Tirmidzi. Di kitab Ilal Al-Kabirnya Imam Tirmidzi sering menukilkan fatwa kesahihan suatu hadis dari Imam Bukhari, karena Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah wa qad hadana subulana wa lanasbiranna 'ala ma adaytumuna wa 'ala Allahi falyatawakkalul mutawakkilun. Kemudian yang semakin menguatkan bahwasanya hadis ini, yaitu redaksi yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar di sini, idza tawadda'tum, ketika kamu berwudu, ini memang tidak ada di dalam Sunan At-Tirmidzi dan tidak ada di dalam Sunan An-Nasa'i. Dalam hal ini Al-Imam At-Tirmidzi dengan Al-Imam An-Nasa'i menyusun satu bab tentang sunnahnya memulai dari yang kanan untuk perkara bersuci, gitu. Jadi bab di dalam Sunan At-Tirmidzi, babnya namanya apa? Bab ma yustahabbu minat tayammun fit tuhur. Bab yang menyatakan tentang sunnahnya memulai dari yang kanan dalam hal bersuci. Itu ada babnya. Artinya Al-Imam At-Tirmidzi tidak luput dari pembahasan ini, bahwasanya ini adalah bagian dari sunnah memulai dari yang kanan. Tapi hadis yang dibawakan di dalam bab ini, apakah hadis Abu Hurairah ini? Bukan. Yang dibawakan di dalam bab beliau tersebut tentang sunnahnya memulai dari yang kanan, beliau membawakan hadis Aisyah yang sudah kita baca tadi, muttafaqun alaih yang pertama tadi, itu yang dibawakan oleh Al-Hafidz oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Adapun yang hadis ini tidak dibawakan oleh beliau di dalam bab tersebut. Satu-satunya hadis di bab tersebut oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang dibawakan adalah hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah senang memulai yang kanan. Imam Nasa'i juga demikian. Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah itu di dalam Sunan Al-Mujtabanya juga mencantumkan satu bab, yaitu bab at-tayammun fit tuhur, bab memulai yang kanan dalam hal bersuci. Hadis yang dibawakan bukan hadis Abu Hurairah, tapi hadis yang dibawakan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha yang muttafaqun alaih. Nah, ini yang menunjukkan bahwasanya memang redaksi hadis Abu Hurairah itu di dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i tidak ada. Akan tetapi yang ada dalam Sunan Tirmidzi dan Sunan An-Nasa'i yaitu kebiasaan Nabi kalau pakai baju. Dan ini memang sanad periwayatannya sama, gitu loh. Mungkin kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar kok mengkategorikan hadis ini sama, karena makhrajnya atau jalur periwayatan hadisnya itu sama-sama dari Al-Imam Al-A'mash, yaitu sama-sama dari Al-Imam Al-A'mash Sulaiman ibn Mihran Al-Kufi. Beliau meriwayatkan dari Abu Saleh Dzakwan As-Samman, ini salah seorang murid utamanya Abu Hurairah, meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, mungkin ketika dilihat sama-sama makhrajnya ini dianggap hadis yang sama, padahal tidak. Jadi ada banyak hadis yang diriwayatkan oleh Imam A'mash dari Abu Saleh Dzakwan As-Samman dari Abu Hurairah, yang hadisnya tidak hanya ini saja, gitu. Ada banyak hadis yang lain. Jadi yang zahir bahwasanya yang nampak di sini perintah untuk berwudu memulai dengan yang kanan dengan memakai pakaian, kebiasaan Nabi memakai pakaian dari yang kanan, ini dua hadis yang berbeda. Jadi bukan hadis yang sama. Nah, ini perkara yang berkenaan dengan redaksi hadis yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Bahwasanya di sini ada perkara yang harus diluruskan, bahwasanya Imam bukan empat-empatnya membawakan hadis ini, tetapi dengan redaksi ini yang membawakan sama dengan redaksi hadis ini dari Imam 4 hanya Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah tidak termasuk dalam imam yang 4.
Ya, beliau di luar. Dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar hukum tashihnya Imam Ibnu Khuzaimah. Nah, ini dulu yang pernah saya sampaikan faidahnya, yaitu adabnya Al-Hafidz Ibnu Hajar dengan ulama mutaqaddimin. Jadi beliau berupaya untuk menukilkan hukum sahih dari imam yang terdahulu gitu. Cari dulu imam-imam sebelumnya ada yang mensahihkan enggak? Kalau ada, itu dulu yang disampaikan di sini. Nah, kalau antum perhatikan Bulughul Maram dari awal sampai akhir, qultu inna hadzal hadits sahih misalnya gitu. Hampir enggak pernah Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, aku katakan ini hadis sahih. Jarang sekali. Nah, jadi yang paling banter yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, isnaduhu sahih bi isnadin qawi. Beliau menghukumi sanadnya. Hukum terhadap sanad itu berbeda dengan hukum terhadap hadis. Ini saya sampaikan ya, hukum terhadap sanad berbeda dengan hukum terhadap hadis. Ketika seorang ahli hadis menghukumi sanad hadisnya sahih, tidak serta-merta ini adalah hukum beliau bahwasanya hadis itu sudah sahih. Ini kehati-hatian para ulama mutaakhirin dalam istilah mereka. Ketika menghukumi hadis, mereka enggak mengatakan hadis ini sahih, tapi sanad periwayatan hadis ini sahih. Itu kalau antum perhatikan nanti demikian. Termasuk apa yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Kalau antum buka buku beliau Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah, redaksinya Syekh Albani itu isnaduhu sahih bi isnadin sahih. Lebih banyak seperti itu. Nanti antum buka Musnad Imam Ahmad yang ditahqiq oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Syekh Syuaib Al-Arnaud dengan teman-temannya itu juga mengatakan isnaduhu sahih, isnaduhu sahih. Kalau memang sanadnya sahih. Tetapi ketika mengatakan hadzal hadis sahih itu jarang. Para ulama mutaakhirin jarang karena enggak berani. Secara adabnya enggak berani. Kenapa? Antara zaman kita dengan zaman Nabi itu kan jauh. Jadi yang hanya ada di hadapan kita itu zahirnya kita mengenali perawi-perawinya. Ini perawi yang thiqat. Kalau perawi-perawinya yang thiqat yang meriwayatkan hadis ini, maka yang nampak, yang zahir ini sanadnya saja yang sahih. Tapi hadisnya kan boleh jadi seorang perawi yang thiqah itu tersalah dalam riwayat. Boleh jadi. Manusia. Boleh saja terjadi kesalahan di dalam periwayatan. Oleh karena itu Al-Hafidz Ibnu Shalah ini dalam kitab beliau Ulumul Hadis itu beliau menutup bab untuk tashih di masa beliau. Di masa beliau itu di abad ke-5 Hijriah beliau menutup, udah di zaman ini jangan ada yang mensahihkan hadis. Itu punyanya ulama mutaqaddimin dulu yang jarak zamannya itu masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin jauh jaraknya kita ini, kita hanya bisa melihat apa yang nampak. Nah, ini pula yang nampak bagi saya yang dilakukan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Beliau mengedepankan tashih dari ulama yang sebelumnya dulu. Nah, Imam Ibnu Khuzaimah mensahihkan, beliau mengatakan sahahahu Ibnu Khuzaimah. Kecuali nanti ketika tidak ada ulama-ulama yang lain yang mutaqaddimin sebelumnya dicari tidak didapati, disitulah nanti Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan ini sanadnya demikian. Nah, nanti akan kita baca ini salah satu hadisnya nanti di bawah itu yang diriwayatkan Imam Ad-Daruqutni. Yang zahir di sini yang nampak belum ada ulama sebelumnya yang mendhaifkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan bi isnadin dhaif, dengan sanad yang dhaif. Nah, ini secara adab di dalam kita menyampaikan derajat kesahihan suatu hadis untuk zaman sekarang ini, wilayahnya mutaakhirin, wilayahnya para pembelajar yang hari ini gitu. Hendaknya kita mengatakan ini ini hadis diriwayatkan dengan sanad yang sahih. Kalau tidak mendapati para ulama yang dahulu mensahihkan. Tapi kalau ada ulama dahulu yang mensahihkan, disahihkan oleh Imam Al-Bukhari, disahihkan oleh Imam Muslim. Sampaikan demikian. Ketika nanti dapat hadis, dicari di Bukhari enggak ada
hukum sahihnya dari Imam Bukhari, dicari di Muslim nggak ada hukum sahihnya dari Imam Muslim, kemudian dicari di Ilal At-Tirmidzi. Ini faedah buat antum ya, hadis-hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Bukhari tetapi hadis itu nggak ada di Sahih Bukhari, antum bisa lihat nanti di dua kitab, cari di dua kitab, entah kitab sunannya Imam Tirmidzi atau kitab Ilal Al-Kabirnya Imam At-Tirmidzi. Di kitab Ilal Al-Kabirnya Imam Tirmidzi sering menukilkan fatwa kesahihan suatu hadis dari Imam Bukhari, karena Imam Tirmidzi itu muridnya Imam Bukhari. Ya, nanti ketika antum lihat hadis tersebut di dalam Sahih Bukhari nggak ada, tapi nanti di dalam kitab Ilal Al-Kabirnya Imam Tirmidzi dan di dalam dalam sunannya Imam Tirmidzi menukilkan ini disahihkan oleh Imam Bukhari. Nah, kalau antum nanti mencoba membaca Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi ketika mengatakan gurunya Imam Bukhari itu sering menyebutnya dengan nama Muhammad. Wasa'altu Muhammadan, aku bertanya kepada Muhammad. Siapa yang dimaksud Muhammad? Itu adalah Imam Bukhari, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari. Jadi sahahahu Muhammad, disahihkan oleh Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Jadi kalau antum berkesempatan untuk membuka Sunan Tirmidzi, silahkan dicari. Ini adalah tradisinya Imam At-Tirmidzi, yaitu manhajnya Imam At-Tirmidzi. Nah, beliau pun itu di dalam mensahihkan itu, lihat kalau sudah ada disahihkan oleh Imam Bukhari, ya beliau mengatakan disahihkan Imam Bukhari gitu loh. Tetapi nanti kalau tidak disahihkan oleh gurunya, beliau berijtihad, Imam Tirmidzi nanti yang mensahihkan. Jadi seperti itu. Nah, perlu terakhir ya, saya ingatkan, saya ulangi sekali lagi. Jadi kalau hari ini nanti ada sebagian orang yang mengatakan disahihkan oleh Albani. Syekh Al-Albani itu mensahihkan sanadnya. Coba kalau nggak percaya buka silsilah hadis sahihahnya. Syekh Al-Albani belum mensahihkan hadisnya, tetapi baru menghukumi sanadnya. Itu kebanyakan yang ada di dalam silsilah al-ahadits as-sahihah seperti itu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita lakukan hari ini, yaitu menuntut ilmu di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini, yang mana para malaikat akan selalu mendoakan, dan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala masih akan memintakan ampun bagi para penuntut ilmu ini. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.